Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Hilmi Satria di channel Teach In. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggaran kas yang sebelumnya di video-video saya telah membahas berbagai jenis anggaran. Silahkan bagi yang pertama kali menonton channel saya bisa lihat di playlist channel saya. Di situ ada beberapa pembahasan mengenai anggaran, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran beban operasi, dan lain-lain. Sebelumnya pencatatan akuntansi itu biasanya kalau dulu ya menggunakan yang namanya cash basis, ya sekarang kita sudah menggunakan yang namanya accrual basis untuk mencatat transaksi di laporan keuangan. Tapi bukan berarti cash basis itu tidak digunakan lagi. Pada beberapa pelaporan, contohnya seperti laporan arus kas, ya di sana kita lebih condong menggunakan cash basis daripada accrual basis karena kita akan melihat cash flow-nya. Nah, begitupun dengan anggaran kas di sini. Anggaran kas di sini kita akan mencatat semua transaksi menggunakan cash basis ya. Jadi semua transaksi yang keluar masuknya kas saja yang akan kita catat atau kita buatkan anggarannya. Kalau yang belum melibatkan kas itu tidak kita masukkan ke dalam anggaran kas di sini. Oke. Itu langsung saja. Nah, anggaran kas ini disusun untuk memperoleh informasi mengenai ya, yang pertama ada likuiditas perusahaan ya. Likuiditas perusahaan di sini kita melihatnya ke masa yang akan datang ya. Kemudian ada gimana perlakuannya pada saat kita di kemudian hari itu mengalami kekurangan kas ya. Kita di sini bisa melakukannya dengan peminjaman atau sebagai utang, atau kita dapat menagih beberapa piutang kita yang di masa lalu yang belum tertagih misalkan. Itu untuk perlakuan kekurangan uang kas ya. Dan yang terakhir adalah kelebihan uang kas. Nah, di sini sebaiknya kita menginvestasikan, ya, tapi investasinya dalam bentuk sesuatu yang liquid seperti membeli saham atau obligasi, di mana ketika kita atau perusahaan itu membutuhkan uang, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencairkannya, maka kita perlu menginvestasikan kelebihan uang kas tersebut kepada investasi yang bersifat liquid, ya, contohnya seperti saham dan obligasi. Nah, kemudian sumber-sumber informasi anggaran kas ini itu bisa diambil dari berbagai macam ya, mulai dari anggaran penjualan sampai dengan anggaran neraca tahun lalu. Nah, oke, untuk lebih jelasnya di sini kita akan melihat langsung contoh yang ada di buku Pak Catur Sasongko ini. Tapi contoh di sini dia lebih kepada penagihan piutang ya, karena ini tadi ketika kita membutuhkan kas maka kita akan yang pertama menagih piutang, yang kedua adalah meminjamnya. Tapi lebih baik adalah kita mengcollecting receivable kita dulu daripada kita harus meminjamnya kepada pihak debitur. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan mengenai contoh kasusnya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kasus anggaran kas ya. Jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama tentang penagihan piutang ya. Kemudian yang kedua ada masalah waktu pembayaran. Di sini kita akan menghitung adanya beban gaji, beban sewa, dan komisi tenaga penjual. Oke, untuk contoh yang pertama kita akan membahas mengenai penjualan kredit atau piutang dagang ya, penagihannya. Nah, yang pertama ini ada informasi ya, penjualan aktual dan perkiraan penjualan. Nah, 2007 ini merupakan penjualan aktual, 2008 ini merupakan perkiraan penjualan. Jadi ada informasi tambahan di sini. Yang pertama ada persentase penjualan tunai setiap bulannya adalah 10%. Kemudian total penjualan kredit setiap bulannya yang dilunasi ya, yang dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5% ya. Dilunasi 5% terhadap piutang atau penjualan kredit di bulan tersebut, terus dipotong sebesar 5% lagi. Kemudian untuk penjualan satu bulan setelahnya itu sebesar 80%. Misalkan tadi terjadi penjualan kredit di bulan Januari dan dilunasi pada bulan tersebut, artinya di bulan Januari juga dilunasi. Kemudian yang satunya
dilakukan penjualan pada bulan Januari dan dilunasin pada satu bulan setelahnya, yaitu berarti Februari. Kemudian informasi yang ketiga, dilakukan penjualan kredit di bulan Januari dan dilunasi pada 2 bulan setelahnya, ya, dilunasi sebesar 13% ini. Kemudian informasi selanjutnya ada kira-kira penjualan kredit yang diperkirakan tidak dapat ditagih adalah sebesar 2%, ya, seperti itu. Di sini ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah, ya. Yang pertama, membuat format penagihan piutang dulu, kemudian masukkan penjualan kredit bulan November sampai Maret, ini ya penjualan kreditnya dimasukkan, kemudian hitunglah penerimaan kas dari penjualan kredit, ya. Di penjualan kreditnya yang mana yang masuk kas tadi, pelunasan tadi, ya, ada potongannya dan ada penagihannya. Kemudian hitunglah penagihan penjualan pada 1 bulan yang ditagih pada bulan berikutnya. Jadi bulan berikut tadi Januari dibayarkan bulan Februari. Hitunglah piutang tidak tertagih pada setiap bulannya, ya. Piutang tidak tertagih nanti menghitung ini. Kemudian lengkapi tabel penagihan piutang, ya. Kita melengkapi ini. Jadi di sini untuk mempermudahnya saya tidak akan mengulang menulis tabelnya di sini, tapi akan saya isi di format penagihan ini aja, ya, biar memudahkan kita. Jadi langkah 2, 3, 4 dan seterusnya ini sebagai acuan untuk pertanyaannya, ya. Kita disuruh ngapain sih, ya, langkah 1. Nah, yang langkah 1-nya kita disuruh membuat format. Oke, ini sudah ada formatnya. Kemudian langkah 2 adalah hitung dan masukkan penjualan kredit bulan November sampai dengan Maret. Oke, bulan November sampai dengan Maret penjualan kreditnya. Penjualan kredit, nah di sini dibilang adalah penjualan tunai setiap bulannya sebesar 10%, ya, berarti sisanya adalah penjualan kredit, ya. Di sini sama dengan dari 100% kita kurangkan dari penjualan tunainya sebesar 10% menjadi 90%, berarti penjualan kreditnya adalah 90%. Jadi di sini tinggal kita masukkan 90% kali dengan 1.200, ya, itu juga dengan bulan-bulan selanjutnya. 90%, jadi 90% dikali dengan 2, terakhir juga 90% dikali dengan penjualan, perkiraan penjualan. Nah, jadi 90% ini adalah penjualan kredit yang sebelumnya informasinya adalah penjualan tunai itu sebesar 10%, berarti sisanya adalah penjualan kredit, ya. Oke, berarti untuk langkah 2 sudah kita selesaikan ini, ya, penjualan kreditnya. Kemudian hitunglah penerimaan kas dari penjualan kredit pada bulan terjadinya penjualan. Dari penjualan kredit ini hitunglah berapa penerimaan kasnya. Nah, yang menjadi masalah di sini di informasi ini ada total penjualan kredit setiap bulannya sebesar 5% dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. Jadi semua penjualan kredit yang dilunasi pada bulan terjadinya penjualan, ini di bulan Januari, ya, artinya ini akan mendapatkan potongan, ya. Atau misalkan penjualan di bulan Februari dilunasi pada bulan Februari juga mendapat potongan, Maret juga seperti itu, ya. Jadi di sini untuk memudahkannya kita buat seperti ini, ya. Baru itu sini pembayarannya 5%, kan, dikatakan total penjualan kredit yang dilunasi pada bulan terjadinya penjualan adalah sebesar 5%. Oke, kita 5% dikali dengan ini, ya, Januari. Kemudian bulan Februari juga seperti itu, 5% kali dengan 900, dan Maret juga sama, kali dengan 1.080.000. Nah, kemudian potongannya berapa? Nah, potongannya katanya 5% juga, 5% dari pembayaran tadi. Jadi ini 5%, ya, kali dengan pembayarannya 5%, ini juga dikali dengan ini. Jadi penagihannya di bulan Januari berapa? Yang kita tuliskan di sini, ya, bulan penagihan.
pembayaran dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, jadi terdapat fasilitas potongan penjualan biasanya. Semakin kita cepat membayar, semakin banyak potongannya. Nah, di sini kebetulan informasinya adalah 5% potongan harganya ya. Nah, ini berapa potongan harga bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Oke, kemudian berapa pembayaran di bulan Januari? Nah, pelunasan ya, ini penjualan kredit di bulan Januari dilunasi pada bulan Januari berapa? 42.750. Kemudian untuk bulan Februari dilunasi pada bulan Februari, ini kita sudah ada datanya, tinggal masukkan saja. Ini kemudian bulan Maret juga ya. Ini adalah angka ya, angka-angka yang dari 5% dari pembayaran penjualan kredit atau pelunasan tadi, kemudian dikurangi dengan potongan ya, potongannya dikalikan dengan ini, dikalikan dengan pelunasan penjualannya berapa ini. Kemudian yang ditagih adalah sebesar ini ya, yang ditaruh di sini. Ini yang kas yang diterima oleh perusahaan ya, karena mendapatkan potongan tadi ya. Kalau dia bayarnya di bulan yang sama dengan terjadinya penjualan. Kemudian itu sudah kita selesaikan, berarti ya bulan terjadinya penjualan ya. Kemudian penagihan penjualan di satu bulan yang ditagih pada bulan berikutnya, berarti bulan Januari dilunasi pada bulan Februari. Berapa katanya? Satu bulan dilunasin satu bulan setelah terjadi penjualan. Nah, dilunasi sebesar 80%. Oke. Januari dilunasi sebesar 80% penjualan kreditnya kali dengan 80%. Satu bulan setelahnya ya, berarti ini Februari juga ini 900 dikali dengan 80%. Nah, sudah ketemu ini, berarti kita pada bulan berikutnya sudah. Kemudian piutang tidak tertagih, tapi di sini kita lihat pada bulan berikutnya ada lagi nggak? Ada 2 bulan ya, tadi 1 bulan, ini yang kedua bulan. Kalau 2 bulan berarti Januari ini nih, piutang bulan Januari dilunasi pada 2 bulan setelahnya, berarti Februari, Maret. Nah, Maret berapa? 13% dikali dengan 900. Oke, Januari. Kemudian disuruh apa lagi? Ya, piutang tidak tertagih untuk setiap bulannya sebesar 2% ya, berarti ini dulu aja kita kerjakan 900 kali dengan 2%. Ini juga kali 2%. Itu tadi adalah perkiraan penjualan ya, yang terjadi di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, sekarang yang November dan Desember ini juga berlaku ya. Di sini untuk November pelunasannya yang di bulan Januari, kalau November di bulan Januari sebesar 13% ya, 2 bulan setelahnya berarti kan ya. Kemudian yang bulan Desember itu 1 bulan setelahnya adalah sebesar 1 bulan setelahnya adalah 80% dikali dengan 80, dan 2 bulan setelahnya ini dikali dengan 13%. Oke, ketemulah seperti ini. Nah, berdasarkan perhitungan ini kita totalkan saja ya, kita sum kemudian ini juga kita sum. Nah, dapatlah total masing-masing berapa potongan harga, berapa piutang tidak tertagihnya, berapa penagihan piutang di bulan Januari, bulan Februari, dan Maret. Ini artinya adalah berapa kas yang diterima oleh perusahaan ya. Nah, jadi di sini kenapa diasumsikan bulan pertama itu menerima sedikit kas ya, hanya 5%, kemudian bulan selanjutnya besar, kemudian bulan selanjutnya lagi kecil ya. Kan biasanya di perusahaan itu seperti itu ya, mereka memotivasi orang
untuk melunasi piutang dagangnya di bulan terjadinya penjualan itu dikasih potongan harga ya. Tapi pada aktualnya yang terjadi ternyata yang melunasi di bulan terjadinya penjualan itu hanya ini ya. Ini kan Januari dilunasi bulan Januari hanya sekian, kemudian Februari dilunasi bulan Februari hanya sekian, dan Maret dilunasi pada bulan Maret hanya sekian. Jadi yang paling banyak tuh diasumsikan di sini pada kasus ini yang paling banyak adalah 1 bulan setelahnya. 1 bulan setelahnya ya. Januari dilunasi bulan Februari dilunasi pada bulan Maret ya. Jadi seperti itu. Kemudian di bulan selanjutnya itu lebih sedikit lagi asumsinya, hanya 13% ya. 2 bulan setelahnya setelah terjadi piutang penjualan tadi. Kemudian yang terakhir adalah penjualan kredit yang tidak dapat ditagih atau piutang yang tidak dapat ditagih. Di sini sebesar 2% ya. Jadi setiap kita melakukan penjualan kredit kita harus menyisihkan ya berapa persen dari penjualan kredit tersebut tidak tertagih ya. Itu wajib ada ya, karena mengestimasi adanya risiko-risiko di mana cash flow kita itu kemungkinan tidak akan bertambah karena adanya piutang tidak tertagih ini. Jadi totalnya seperti ini, total potongan harga piutang tertagih yang diterima di bulan Januari, yang diterima bulan Februari, dan diterima di bulan Maret ya. Itu semua langkah-langkahnya telah kita kerjakan ya. Jadi begitu untuk kasus atau contoh yang pertama dalam pola penagihan piutang dagang di sini. Misalkan aja, ini hanya misalkan ya, nanti misalkan 12 bulan berarti tinggal menyesuaikan aja berdasarkan informasi-informasi yang ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Nah, di sini ada masalah dalam pembayaran, waktu pembayaran ya. Kita fokus misalkan aja pada beban gaji, sewa, dan komisi tenaga penjual ya. Untuk bulan April 2008. Ini lepas ya, tidak ada hubungannya dengan yang tadi ya. Ini logika yang lain, ini masalah waktu ya, waktu pembayaran. Jadi di sini ada informasi, elemen-elemen ini adalah anggaran beban operasi ya. Jadi anggaran kas tadi macam-macam ya informasi yang diperoleh. Nah, dalam kasus ini kita dapatkan informasi dari anggaran beban operasi. Nah, anggaran beban operasi di sini terbagi menjadi 3 ya, beban gaji, sewa, dan komisi. Di mana beban gajinya pada bulan April ya, selama bulan April beban gajinya adalah 20 juta. Kemudian selama bulan April juga sewa yang sebesar 1 juta, beban komisi juga sebesar 500.000. Kemudian di sini neraca per 31 Maret, jadi neracanya dibuat per bulan ya. 31 Maret 2008 itu bersaldo ya. Utang gajinya ada saldo sekitar 700.000, utang komisi juga ada 200.000. Kemudian di sini ada informasi tambahan, utang gajinya di 30 April ya, 1 bulan setelahnya itu diperkirakan bersaldo 500.000. Kemudian untuk utang komisi itu dibayarkan seluruhnya pada bulan Mei. Artinya nanti di bulan April itu akan dibayarkan di bulan Mei. Yang terakhir, biaya sewa bangunan itu membayar sebesar 12 juta untuk 1 tahunnya, dari bulan April ya, 1 April sampai dengan 31 Maret 2009 ya. Oke, di sini langkahnya ada 3. Yang pertama kita akan menghitung pembayaran gaji secara tunai ya, lagi-lagi anggaran kas ya. Kita akan ngomong cash basisnya, di mana kita hanya menghitung yang terjadi tunainya saja. Kemudian beban komisi juga yang tunainya saja, dan ini juga perlakuan pembayaran sewa ya. Oke, yang pertama kita masukkan ini tanggal ya, tanggal 1 dan tanggal 30. Tanggal 1-nya ada berapa? Anggaran beban operasi sebagian untuk bulan April ya. Jadi untuk bulan April di sini anggaran atau beban gajinya ini sebesar yang terjadi ya 20 juta ya. Tapi di sini saldonya sudah diketahui. Neraca per 31 Maret artinya adalah neraca yang sama di 1 April ya. Artinya persediaan akhir di bulan Maret itu sama dengan persediaan awal di bulan April ya, logikanya sama seperti itu. Jadi untuk ini bersaldo utang gaji bersaldo 700.000 ini kesimpulan. Nah, kemudian untuk yang terjadi di sini ini bukan utang gaji. Kenapa ini bukan utang gaji, malah beban gaji ya? Nah, jadi jurnalnya seperti ini, beban gaji gitu ya, sebagai debit. Kemudian kreditnya ini asumsikan dibayar secara kredit ya, berarti
Ini adalah utang gaji. Jadi yang kita ambil di sini adalah utang gajinya. Ada utang gaji ya, utang gaji selama bulan April ya. Oke, sebesar 20 juta. Ini diasumsikan dia membayarnya nanti ya. Dia masih utang dulu. Nah, kemudian informasi selanjutnya, utang gaji pada 30 April diperkirakan bersaldo 500.000. Jadi di akhir bulan ternyata saldonya adalah, saldo utang gajinya adalah saldonya adalah 500.000. Nah, di sini kalau menggunakan rekening T seperti ini itu mudah untuk dideteksi ya. Jadi saldo normal utang adalah di kredit nih, kanan ya, kanan bagian kredit. Berarti kalau totalnya 500.000 berarti berapa yang di sini, berapa yang sudah dibayarkan. Tentunya tinggal kita menggunakan logika matematika ya. Jadi dalam kurung total ini ya, ini dikurang dengan 500.000, dapatlah segini ya, 20.200.000. Artinya ini saldo awalnya, kemudian ada beban gaji yang harus dibayarkan di bulan April. Nah, kemudian diketahui saldo akhirnya adalah 500.000. Berarti yang di sebelah sini adalah beban gajinya atau utang gaji yang telah dilunasi. Nah, yang telah dilunasi sebesar berapa di sini? 20.200.000 ya, karena saldo akhirnya di sini di utang gaji adalah 500.000. Nah, ini adalah selisih antara debit dan kredit. Utang gaji bertambah di kredit, ketika berkurang di debit, berarti kan selisihnya ya. Di sini ketahuin tadi yang belum diketahui di sini, berarti tinggal menggunakan persamaan matematika. Ini ditambah ini, kurang ini, dapatlah saldo di sebelah debit ya, utang gaji. Oke, jadi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan selama bulan April adalah sebesar 20.200.000. Artinya seluruh beban gaji dibayarkan pada bulan itu juga dan melunasi sebagiannya. Ya, melunasi sebagian dari saldo ini tadi ya, ada saldo 700.000 ya, dilunasi sebesar 200.000 ya, komponennya seperti itu. Makanya saldo utang gajinya di akhir bulan sebesar 500.000 ya. Jadi itu logika akuntansinya menggunakan rekening T seperti itu. Kemudian di sini utang komisi ya, selanjutnya utang komisi kita lihat ada saldo utang komisi persediaan awalnya ya, istilah mudahnya adalah persediaan awalnya ada sebesar, untuk tanggal 1 sebesar 200.000. Kemudian dibayarkan seluruhnya katanya. Jadi di sini ada beban komisinya sebesar 500.000 yang terjadi ya di bulan April sebesar 500.000 ya. Kemudian katanya dibayarkan seluruhnya di bulan Mei. Kalau yang ini dibayarkan seluruhnya di bulan Mei, berarti pembayarannya di bulan ini adalah menghabiskan yang ada ini ya. Jadi misalkan di sini berarti berapa selisihnya di rekening T. Sama dengan saldo akhirnya sama dengan 500.000. Tapi ini adalah saldo akhir utang komisi. Nah, yang dibayarkan berarti adalah 200.000. Nah, ini kas yang keluar ya sebesar untuk tanggalnya 30 April. Jadi untuk menghitung rekening T adalah selisih ya, selisih antara debit dan kredit. Nah, saldo normalnya kalau utang adalah kredit, berarti taruh di sini. Kemudian di langkah 3 kita akan menghitung pembayaran sewa ya. Pembayaran sewa di sini adalah 12 juta. Waktu awal diakui adalah sewa dibayar di muka pada kas ya, karena secara tunai di sini
sewa dibayar di mukanya adalah 12 juta tadi, 12 juta. Kemudian kasnya 12 juta. Kenapa sewa dibayar di muka ya? Karena kita membayar terlebih dahulu, manfaatnya kita rasakan di kemudian hari ya. Rata-rata seperti itu ya kalau sewa bangunan. Jarang sekali kita memakainya dulu baru membayar sewanya gitu ya. Kebanyakan kita sewa di muka dulu baru kita gunakan bangunannya. Nah, kemudian untuk berapa beban sewa yang harus kita bayarkan di bulan April, berarti kan ini 12 juta ya. Untuk jurnal pembayaran setiap bulannya berarti kita akui beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, berarti beban sewanya berapa? Ini untuk 1 tahun ya, dari 1 April sampai dengan 31 Maret. Berarti untuk terjadi di bulan Aprilnya tinggal kita bagi saja. Ini bagi dengan berapa bulan? Kalau per bulan berarti tinggal kita bagi dengan 12. Nah, artinya 1 juta. Berarti untuk tanggal 1 April 2007 ya, kita akui sebesar beban sewanya ya sebesar 1 juta, atau ini duit yang akan kita keluarkan sebetulnya aktualnya ya. Tapi pada saat pencatatan awal kasnya sebetulnya sih sudah terbayarkan sebesar 12 juta ya, tapi untuk mengakuinya di setiap bulan kita menggunakan beban sewa ya, pada sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Untuk melihat berapa cash flow yang sesungguhnya atau realnya kita keluarkan di bulan tersebut. Oke, begitu saja penjelasannya. Ada 3 langkah ya untuk menghitung masalah waktu pembayaran tadi. Lebih pada rekening T untuk lebih mudahnya dalam logika, secara logika akuntansinya ya. Demikian penjelasan mengenai anggaran kas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Insya Allah masih terkait dengan anggaran ya, karena belum selesai bukunya ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga berikan like-nya untuk mensupport video saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.